Selamat berjumpa pada podcast Penjaga Harapan bersama saya Fatimah. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan. Dan dalam kesempatan ini saya bersama Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo Priyono yang dalam hal ini menangani program Sekolah Rakyat. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak Agus Jabo Priyono? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Pak, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah datang di podcast Penjaga Harapan. Gitu. Semoga podcast ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir Pak. Sekarang kira-kira khususnya di Kementerian Sosial itu ada program yang sedang di running Pak atau yang sedang dijalankan? Ya, jadi Kemensos di samping melaksanakan program-program Kemensos sendiri ya dalam program perlindungan dan jaminan masyarakat, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan sosial. Kita sekarang ini diperintah oleh Presiden untuk membangun sekolah rakyat. Ya, walaupun yang diperintah oleh Presiden untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini, tetapi Kemensos kemudian mengajak ya, kementerian, lembaga-lembaga yang lain, ataupun badan-badan termasuk kemudian kita juga melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi Presiden memerintahkan itu dan sekolah rakyat ini adalah sekolah unggulan ya, tetapi siswanya berasal dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga miskin dan miskin ekstrim. Itu yang sedang kita kerjakan dan Pak Presiden memerintahkan supaya pada bulan Juli itu sudah bisa menerima siswa. Nah sekarang kita sedang mempersiapkan itu, baik sarana prasarananya maupun kurikulumnya, gurunya, calon siswanya. Kita berharap dengan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, program Sekolah Rakyat ini bisa secepatnya kita buka. Sebenarnya Sekolah Rakyat ini tuh program seperti apa sih Bung Wemen? Kok namanya kayak sekolah zaman dulu banget sih kalau Zaman Belanda memang ada sekolah rakyat, tapi kan itu sangat diskriminatif ya. Sedangkan sekolah rakyat yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden itu adalah sekolah yang diperuntukkan ya, calon siswanya itu berasal dari keluarga miskin maupun miskin ekstrim. Kalau di data tunggal sosial ekonomi nasional itu masuk di desil 1. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memotong transmisi kemiskinan. Gitu loh. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui bahwa sekarang ini kita memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Sejak zaman kemerdekaan sampai sebelum ada Impres nomor 4 tahun 2025, Indonesia belum pernah memiliki data tunggal. Kementerian punya, masing-masing kementerian itu punya data sendiri, badan punya data sendiri gitu. Nah kan, sekarang ini kita diperintah oleh Presiden untuk memiliki data tunggal. Nah dari data tunggal itu, kemudian kita bisa mengetahui bukan hanya jumlah penduduk Indonesia berapa, tetapi kemudian kita bisa mengetahui alamat orang miskin itu di mana, profilnya seperti apa. Kemudian dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini kita bisa mengetahui di samping profil orang miskin ekstrim, termasuk kemudian pengaruh-pengaruh sosialnya dari kemiskinan itu. Nah itu salah satunya adalah pendidikan.
banyak orang miskin yang kemudian tidak bisa menyebutkan ya puluhan anak. Pak Presiden berkali-kali pidato, saya tidak ingin kalau orang tuanya itu tukang beca, anaknya menjadi tukang beca. Kalau bapaknya itu pemulung, anaknya menjadi pemulung. Nah, habitat kemiskinan ini habitat dan rantai kemiskinan ini harus diputus, rantainya harus diputus. Habitat kemiskinan anak-anak yang hidup di dalam habitat kemiskinan itu harus diambil oleh negara. Kenapa? Karena kalau kemudian mereka masih berada di dalam lingkungan keluarga yang miskin, itu mindsetnya juga kemudian miskin, gizinya juga berkurang, gitu loh. Terus kemudian tingkat keilmuannya juga berkurang, gitu loh. Maka kemudian kita harus mengambil anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ini di sekolah rakyat gitu. Sekolah rakyat ini boarding. Presiden meminta supaya sekolah rakyat ini jenjangnya mulai dari SD, SMP sampai SMA. Tiap sekolah itu diharapkan ada 1.000 siswa. Dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka dan menyediakan sekolah itu di 100 titik. Gitu. Di 100 titik. Dan kita sedang persiapkan itu, ya, kita berkolaborasi, bersinergi dengan semua kementerian, semua lembaga terkait untuk bisa mensukseskan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Jadi, sekolah rakyat menurut Presiden adalah jalan untuk memotong transmisi kemiskinan, gitu. Yang sampai sekarang ini susah sekali untuk dihapus maupun dientaskan. Nah, pendidikan lewat sekolah rakyat ini sebagai salah satu cara untuk memotong rantai kemiskinan. Berarti niat dari tujuan program sekolah rakyat ini untuk memutus rantai kemiskinan ya Pak. Tapi yang menarik nih Pak, dengan sekolah formal yang sudah berjalan ini, jangan-jangan program ini apakah sebagai bentuk kritik terhadap sistem pendidikan nasional saat ini? Pendidikan nasional menurut di Dasmen ada beberapa persoalan. Tetapi sebetulnya sekolah rakyat itu bukan dalam konteks itu, bukan dalam konsepsi seperti itu. Sekolah rakyat itu di latar belakang memang Pak Presiden ingin ya kemiskinan ini segera bisa diselesaikan, terus kemudian kemiskinan ekstrim ini bisa segera dihapuskan gitu loh. Dan Presiden ingin memuliakan orang-orang miskin, ya, ingin memuliakan orang-orang miskin. Jadi kita ini ya di Kemensos maupun di kementerian yang di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat itu diperintahkan oleh Pak Presiden supaya di tahun 2026 kemiskinan ekstrim yang kira-kira berjumlah 3,17 juta atau 1,13% dari jumlah penduduk Indonesia itu harus sudah selesai. Di tahun 2026 ya kemiskinan ekstrim ini harus selesai. Terus kemiskinan ya, itu di tahun 2029 Presiden meminta supaya berada di bawah angka 5%. Gitu. Jadi ini memang bukan tugas yang mudah, tetapi dengan program-program yang bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan itu, termasuk kemudian kita bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga atau kementerian lain, saya pikir itu bisa kita selesaikan. Jadi sekarang ini ada impres ya, namanya impres nomor 8 yang isinya itu adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu ada sekitar 47 instansi pemerintah yang masuk dalam pelukasan impres nomor 8 tahun 2025 itu. Nah, salah satu tugas Kemensos
di dalam Kipres nomor 8 di tahun 2025 itu adalah satu, memberdayakan masyarakat yang tadinya miskin menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri. Yang kedua adalah memutus transmisi kemiskinan dengan membangun sekolah rakyat itu. Jadi memang arahnya ke sana. Kenapa? Ya supaya kemudian di dalam menghadapi Indonesia emas ya, 100 tahun Indonesia merdeka itu, generasi kita ini sudah menjadi generasi yang unggul, generasi yang cerdas, generasi yang progresif gitu, setara dengan generasi-generasi yang ada di negara-negara maju. Dan kita kemudian menjadi negara yang mandiri, negara yang berdaulat, rakyatnya bisa hidup makmur. Kalau boleh tahu siapa aja sih Pak yang dilibatkan dalam program sekolah rakyat ini? Hampir semua kementerian terkait, tetapi yang punya tugas-tugas utama itu misalnya siapa yang menyusun kurikulum, siapa yang menyiapkan gurunya, siapa yang nanti akan menseleksi siswanya, siapa yang kemudian akan menyediakan sarana dan prasarananya. Nah, untuk yang kurikulum, ya itu yang ditugaskan adalah Kementerian Dikdasmen. Untuk pengadaan guru ya, kepala sekolah, guru agama segala macam, itu kemudian yang bertugas di situ ada Dikdasmen juga, ada Menpan RB, ada BKN, ada Kementerian Agama gitu. Sedangkan yang bertugas untuk membangun sarana prasarana adalah Kementerian P. Gitu loh. Jadi hampir semua kementerian terkait dengan perusahaan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ya, itu semua terlibat dalam proses persiapan pembangunan sekolah rakyat. Ini kan rencananya dimulai di bulan Juli, betul ya Pak? Iya. Kalau untuk target sekolah di tahun ini, berapa sekolah Pak yang... Jadi yang sudah existing ya, itu ada sekitar 65. Ya. 65. Ya. Tetapi Presiden memerintahkan harus mencapai target 100. Ya. Jadi kita bersama kementerian-kementerian yang lain termasuk pemerintah daerah ya, kota maupun kabupaten sedang mengejar supaya target 100 sekolah yang akan dibuka pada bulan Juli itu bisa tercapai. Untuk bangunan sekolahnya dimulai dari nol atau kita adaptasi dengan bangunan yang sudah ada di daerah ini? Iya, jadi yang diutamakan sekarang ini adalah merevitalisasi bangunan-bangunan yang sudah ada. Kemensos sendiri kemudian memiliki ya bangunan yang digunakan untuk sekolah rakyat itu ada 31. Terus kemudian ditambah dengan aset-aset pemerintah daerah, aset-aset pemerintah yang baik gitu loh. Kemudian ada 53, kemudian tambah lagi kemarin 12 gitu. Sekarang ini ada 65. Dan ini terus kita melakukan koordinasi ya, konsolidasi. Tadi pun Kemensos dari pagi sampai malam ini mungkin belum selesai kita mengadakan rapat dengan Kementerian PU ya dalam rangka mengejar target 100 titik itu gitu. Nah, untuk yang revitalisasi itu sudah mulai ya. Pada hari Senin kemarin Kementerian PU sudah mulai merenovasi gitu loh. Bangunan-bangunannya sudah ada gitu loh. Ya, dan ini yang akan menjadi prioritas untuk dibuka tahap pertama. Di luar itu memang kemudian ya kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah meminta mereka menyediakan lahan. Ya. Lahan yang diminta oleh Pak Presiden itu minimal 8 hektar. Ya. Karena apa? Karena di dalam sekolah rakyat ini nanti ada
kelas, ada asrama, kemudian ada laboratorium, ada dapur, ada tempat makan, ada tempat ibadah, ada lapangan gitu loh. Ada tempat latihan untuk peternakan, untuk pertanian gitu loh. Karena memang yang menjadi target bahwa anak-anak atau siswa yang sekolah di situ itu memiliki disiplin ilmu ya. Yang kedua memiliki karakter ya, baik itu karakter kebangsaan, karakter keagamaan, termasuk kemudian di sekolah itu juga diharapkan anak-anak itu punya keahlian. Jadi kalau misalkan nanti setelah SRH lulus, mereka tidak ingin melanjutkan kuliah, ingin bekerja dulu, paling tidak dari sekolah ini kita sudah bisa membekali anak-anak itu punya skill untuk bekerja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kalau kurikulum yang saya baca juga sih Pak, di beberapa berita ada kurikulum nasional plus, ada sistem multi MP, multi exit yang mungkin sudah mulai dirancang di dalam program sekolah rakyat gitu Pak. Jadi memang yang diusulkan oleh Diklat Sumbang itu kurikulumnya multi entry dan multi exit gitu loh. Jadi tidak baku ya bahwa misalkan ini jenjang SD harus sampai kelas 6. Kalau ternyata kemudian anak ini pintar ya bisa menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, kalau di mahasiswa itu SKS ya, nanti akan dibuat sekolah itu. Kalau ternyata selama 4 tahun anak ini bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, tugas-tugas pelajarannya, ya kemudian silakan dia kemudian bisa lulus dengan cepat gitu loh. Itu yang dinamakan sebagai multi exit ya kan, yang entry itu yang mau masuk ke kelas berapa segala macam boleh gitu loh. Nah, ini sedang dimatangkan ya kurikulum ini supaya kemudian betul-betul bisa dipakai gitu, dan sistem itu tidak mengganggu ya dari 3 target tadi, target keilmuan, target karakter, dan target keahlian. Tapi memang karena ini sekolah rakyat ya, sekolah untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, ada konsep seperti itu. Itu yang membedakan memang dengan sekolah-sekolah formal yang lain. Kalau untuk pemilihan lokasi nih Pak, pertimbangannya apakah ada misalnya harus daerah terpencil atau ada kriteria? Jadi begini, tadi saya mengatakan bahwa kita sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu hasil rekonsiliasi pemadanan dari data-data yang dipakai ya, oleh lembaga, oleh badan ataupun kementerian ada sekarang ini. Kemarin ini Kemensos punya data sendiri namanya DTKS, Bappenas punya data sendiri, BKKBN punya data sendiri, PLN punya data sendiri, kemudian Pertamina juga punya data sendiri. Nah, Presiden pada waktu melatih kami ya, khususnya dari Kemensos itu, beliau berpesan ke menteri saya bahwa kita harus bekerja berdasarkan data, dan saya diperintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial itu tidak salah sasaran. Nah, berangkat dari situ, kemudian apa? Kemudian kita bisa tahu alamannya orang miskin di mana, ya kan, profilnya seperti apa. Itu ada home visit tadi Pak. Dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini, kemudian ditemukan bahwa hampir 50% orang atau individu yang miskin itu alamatnya ada di Jawa. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten itu nomor 8. Nah, dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden tadi tentang pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, tentunya kan kita harus memprioritaskan ya daerah-daerah yang memang populasi kemiskinannya tinggi.
Maka kemudian yang menjadi prioritas ya, karena sekolah rakyat itu bertujuan untuk memotong transmisi kemiskinan itu di Jawa gitu. Di Jawa. Walaupun kemudian juga kita tidak melupakan tempat-tempat lain di luar Jawa. Karena konsepsinya dan perintahnya bahwa nanti setiap pemerintah daerah minimal harus memiliki sekolah rakyat. Tapi untuk tahap pertama ini memang diprioritaskan untuk dibangun di daerah-daerah yang kemiskinan dan kemiskinan ekstrimnya itu tinggi. Gitu. Makanya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Banten menjadi prioritas. Lalu untuk soal guru nih Pak, apakah tenaga pengajarnya nih udah siap secara perencanaannya gitu? Sudah siap. Kemarin yang ada 4 kriteria, ya kan, 4 kriteria yang kita tawarkan. Yang nomor 1 itu CPNS, yang nomor 2 itu ASN, yang nomor 3 itu P3K, yang nomor 4 itu tenaga pengajar yang sudah memiliki pendidikan profesi guru, gitu. Tetapi kemudian karena yang mengurus langsung perusahaan guru ini adalah Dikdasmen ya, dan guru ya itu harus berasal dari daerah di mana sekolah itu didirikan gitu loh. Itu kemudian Dikdasmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menpan RB, berkoordinasi dengan BKN gitu loh. Kira-kira kalau kemudian kita mengambil ya tenaga-tenaga pengajar dari CPNS yang sampai sekarang ini tentunya mereka sudah punya tempat mengajar atau tempat bekerja itu nantinya akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan sekarang. Nah ini sedang kita formulasikan ya, kita desain kira-kira tenaga pengajar ini harus handal, harus qualified gitu, memiliki empati terhadap siswa, tidak hanya semata-mata kemampuan keilmuan gitu loh. Kita sedang mendesain supaya kemudian ada pengajar-pengajar baru ya yang kita siapkan tanpa kemudian harus mengganggu ya sistem pendidikan, sistem pengajaran yang sudah ada di daerah-daerah. Dikdasmen mengusulkan ya nanti kita akan mendidik, menseleksi. Itu pun juga sepertinya sudah disetujui oleh PKN dan Menpan RB, yaitu antara P3K dengan tenaga pengajar yang sudah mendapatkan pendidikan profesi guru. Tapi itu pun kemudian harus kita seleksi, kita didik ulang, dan saya sendiri mengusulkan supaya guru-guru yang sudah diseleksi ya, dan masuk nominasi ini harus kemudian live in di sekolah-sekolah yang basicnya adalah boarding gitu. Di Indonesia sendiri sudah tanya sekolah boarding itu, misalkan di Sukoharjo itu ada CTHSA ya, pendidikan di tingkat SMA tapi siswanya berasal dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah di sanalah ya kan, atau itu benchmarknya itu ya, dan semua guru, kepala sekolah termasuk pamong harus liken dulu di sana supaya kemudian tidak hanya memahami sekolah rakyat itu secara kognitif, tapi mereka juga bisa merasakan, ya, bisa afektif itu, supaya kemudian begitu sudah ditugaskan di sekolah rakyat itu, di samping menguasai keilmuan juga mereka sudah memahami hakikat dari sekolah rakyat itu apa. Karena ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, ini Pak sama yang menarik terkait, saya kan semalam juga scroll TikTok tuh semalam, bahwasannya banyak banget viral di TikTok soal sekolah rakyat ini, program yang sedang dirancang. Nah, jadi di TikTok tuh ada stigma yang akhirnya masuk. Kayak misalnya mereka buat simulasi, katanya misalnya sekolah di mana kamu, terus katanya sekolah rakyat. Oh, kasihan katanya kayak gitu. Nah, makanya gimana sih cara kita sebagai masyarakat bisa mengubah stigma kalau sekolah rakyat itu bukan sekolah anak-anak miskin, tapi ada stigma baru yang jangan sampai mengarah ke
teknik bullying itu Pak. Nah itu yang kita khawatirkan sebenarnya itu yang Ini harus diketahui ya. Iya. Ini bahwa sekolah ini adalah sekolah unggulan. Yes, Ya, sekolah unggulan. Ya kan, dari mulai pelajaran-pelajaran yang nanti akan diberikan ke siswa, termasuk fasilitas-fasilitas yang akan kita berikan. fasilitas. Jadi sekolah ini berbasis teknologi. Jadi siswanya pun nanti bukan kita kasih buku ataupun kapur gitu loh, tetapi kita sudah menggunakan iPad. Jadi setiap siswa sudah menggunakan iPad. Jadi sistem pendidikan yang nanti akan kita gunakan itu sistem yang berbasis teknologi gitu loh, yang sesuai dengan perkembangan zaman itu. Termasuk kemudian pelajaran-pelajaran yang akan kita kasih, kemudian pendidikan ekstrakurikulernya, kemudian pendidikan karakternya. Jadi selama 24 jam ini, ya, siswa yang ada di dalam sekolah rakyat itu akan mendapatkan pelajaran. Ya, pelajaran itu loh. Kalau misalnya di sekolah-sekolah umum itu pelajarannya ya dari pagi sampai siang, ini 24 jam. Dan semua disediakan oleh negara. Ya, dari mulai peralatan sekolah, seragam, itu lapangan, alat olahraga, laboratorium, gitu, ya kan? Terus kemudian pembinaan keagamaan, gitu loh. Jadi saya pikir siswa-siswa yang masuk ke situ itu dengan sistem pendidikan yang kita pakai di sekolah rakyat itu tentunya akan berbeda, dan ini adalah sekolah unggulan. Sekolah unggulan walaupun sasarannya adalah siswa dari keluarga orang miskin, tetapi sekolah ini sistem yang dipakai ya dari mulai guru-guru, pengajarnya, alatnya gitu, materinya, termasuk pelajaran-pelajaran yang nanti akan diberikan di sana adalah unggulan. Kalau di formal itu hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan, termasuk kemampuan profesi. Ya, vokasi gitu. Ya, jadi sudah siap kerja. Siap. Gitu. Waktu ini juga saya dengar bahwasannya Pak Prabowo ada melihat video Naila itu Pak, boleh diceritakan mungkin momen sedihnya itu, saya sempat juga lihat videonya Pak. Ya, jadi itu calon siswa. Calon siswa ini memang kemudian ya bertugas itu adalah Kemensos. Kemensos nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, di dalam perekrutan calon siswa itu, gitu loh. Karena perintahnya ya dari Pak Presiden itu sekolah rakyat unggulan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu, gitu loh. Ya kan, terus kemudian kita di Tata Tugas Sosial Ekonomi itu memutuskan bahwa mereka yang berada di desil 1, ya, miskin ekstrim, gitu, di desil 1. Nah, dari desil 1 itu data-data yang sudah masuk kita, ya, karena kemudian di titik-titik di mana sekolah itu akan didirikan, ya, Kemensos menugaskan mulai dari pendamping TKH, mulai dari petugas-petugas Kemensos yang ada di sentra-sentra, yaitu mulai melakukan perekrutan, basisnya adalah data tugas sosial ekonomi itu. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan background checking. Ya, bukan hanya petugas-petugas lapangan Kemensos yang melakukan background checking, Pak Menteri Sosial melakukan background checking, saya juga melakukan background checking. Gitu loh. Nah, kemudian dari background checking itu ya kita tahu profil keluarganya calon siswa ini seperti apa, termasuk profil siswanya seperti apa. Nah, kemudian ketemulah Naila itu. Naila itu seorang mahasiswa yang ada di Makassar. Dia hidup ya dengan orang tuanya sebagai buruh serabutan, kira-kira ya penghasilannya itu kalau buruh serabutan itu 1 juta sampai 1.500.000 dan harus menghidupi 4 anak, ya kan? Nah, Naila juga seperti itu. Dia hidup di rumah
bedeng, tanahnya ku tanah sengketa gitu. Dan kemarin saya juga ke Bantul melakukan cross checking, Pak Menteri ke Jawa Timur, kita menemukan profil calon siswa ya itu seperti nilai-nilai itu ya kemudian Presiden berkali-kali memerintahkan bahwa merekalah yang harus menjadi prioritas, merekalah yang harus kita sekolahkan, merekalah yang harus diurus di negara. Kalau saya adalah anak 13 tahun dari keluarga nggak mampu yang udah lama nggak sekolah, harapan apa yang bisa saya danungkan di sekolah rakyat ini? Kamu akan menjadi anak yang pintar. Kamu akan menjadi anak yang berkarakter. Kamu akan menjadi anak yang memiliki kemampuan dan profesi itu. Misalnya kamu senang pertanian, kamu akan jadi ahli-ahli pertanian. Kamu senang perikanan, kamu akan menjadi ahli-ahli perikanan. Sekolah itu akan Anda ciptakan siswa-siswa yang nanti setelah lulus memiliki 3 aspek itu. Pintar, berkarakter, dan punya skill. Siap. Nah Pak, di hari ulang tahun Bapak nih, apa mimpi besar Bapak soal wajah pendidikan Indonesia dalam 10 tahun ke depan dan peran sekolah rakyat di dalamnya? Saya berharap sekolah rakyat ini akan menghasilkan anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang unggul, anak-anak Indonesia yang percaya diri, anak-anak Indonesia yang bisa mengangkat harkat martabat keluarganya, saudara-saudaranya, bangsanya, dan negaranya. Dan kita siapkan sekolah rakyat ini akan menghasilkan anak-anak Indonesia yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Jago yang sudah meluangkan waktunya di podcast ini. Semoga bisa datang di kemudian hari. Itu tadi perbincangan kita dengan Bung Wamen tentang sekolah rakyat. Sampai jumpa di episode Penjaga Harapan selanjutnya.